Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan tes kiriman yang serupa tapi tak sama. Bedanya hanya di saklar sih. Ya, yang ke Jakarta itu menggunakan saklar, yang ke Samarinda itu dia tidak menggunakan saklar. Ya, sama-sama menggunakan bohlam LED, lampu LED Ayoto M2A warna putih. Garansi 15 bulan dengan persyaratan dia tidak boleh berubah warna, tidak boleh rusak fisik. Ya kalau misalkan yang bisa diklaim tuh kalau misalkan lampu jauhnya mati, lampu dekatnya mati tanpa merubah fisik, itu maksudnya patah gitu ya, atau merubah warna misalkan angus gitu ya. Itu nggak bisa diklaim ya, ditolak klaimnya. Seingat saya sih gitu ya, tapi sangat amat jarang sih ini yang ngeklaim ya. Dia ACDC warna putih, jauh dekat warna putih. Nanti kalau mau klaim kirim lampunya aja beserta kemasannya ke alamat saya. Nanti di dalamnya masukin juga ongkirnya ya, ongkir balik dari Bekasi ke alamat ya. Tapi kalau yang Samarinda saya rasa mendingan beli online aja ya. Dia lebih murah di ongkir ya. Walaupun harus bayar ininya, tapi ongkirnya kan lebih murah ya. Makan bisa gratis kayaknya sih. Ya, kalau Jakarta oke lah ya. Oke, ini kemasannya. Ahlinya lihat kendaraan dari Ayoto. Kita pindahkan. Untuk lampu depannya, nah ini bingung nih saya, di sini tulisannya soket com headlight, di sini fitting lampu depan. Nah, sama-sama 601 sih, tapi ya, ya beginilah ya kalau bukan ori. Ini nomor antriannya. Yang ke Samarinda, ini yang ke Jakarta. Lanjut, reflektornya pakai merek Win. Ini kemasannya seperti ini. Lanjut, kita pindahkan dulu ini reflektornya supaya nggak terlalu sempit ya. Reflektornya ada logo Win di sebelah sini. Kita kecilin dulu brightnessnya. Nah, nih di sini ya ada logo Win. Ini adalah segel identifikasi, segel QC, bukan segel garansi ya. Saya menyegel ini kalau ngecek sudah rapat semua ininya ya, bagian sininya nggak ada yang renggang. Tadi dapat yang renggang satu tuh, saya pisahin untuk repaint ya. Kalau renggang mendingan jangan ditekan-tekan, apalagi kalau keras ya, mendingan dibongkar dulu baru buat di repaint, buat spider atau buat H4 ya. Nanti akan muncul, akan ada varian H4 ya Ayotonya. Oke, ini juga ada di sini. Sip. Lanjut lagi, bagian belakangnya seperti ini. Warnanya warna hitam karena ini merek Win ya. Kalau Narita dia warnanya warna silver alias tidak di repaint. Untuk saluran ventilasi udaranya seperti ini, dia pendek ya kalau dari Ayoto, kalau dari Win. Nih, entah kenapa sekarang dibuat seperti ini, pendek seperti ini. Mungkin kalau pihak Win nonton ya bisa diperbaiki ya ininya. Dikembalikan seperti awal gitu ya, 2022 2023 gitu ya, dia panjang ya. 2024 2025 ini banyak yang pendek dapatnya ya. Dulu segini, 2 kali lipatnya dari inilah minimal. Kemudian untuk lampunya seperti ini, Ayoto seperti biasa, bagian dalamnya dia ada putih-putihnya gitu, kayak resin gitu ya. Kalau di BMS tuh dia ada kayak gininya nih, putih-putihnya ya.
kumparannya ada di bagian bawah, kelihatan nggak nih? Saya nyalain tuh, itu kumparan tuh yang warna tembaga itu. Metode penyalaannya dia gantian apa bersamaan ya, coba saya lupa tuh, sering lupa ya. Kayak itu tuh gantian apa bersamaan? Oh, gantian dia ya. Jadi kalau lampu jauh nyala yang bawah, kalau lampu dekat nyala yang atas, dia berganti-gantian. Kalau lampu jauh nyala yang bawah, yang atas mati. Yang bawah itu yang dekat huruf O. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Yang atas itu yang dekat huruf A. Ya, tuh kumparannya ada di bawah. Oke. Lanjut lagi untuk kabel fittingnya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah kabel fittingnya ini. Kalau yang menggunakan saklar, dia sudah dirakit dengan saklar seperti ini. Ya. Kalau yang tanpa saklar, dia pendek seperti ini. Jadi ada penambahan kabel. Kabelnya totalnya sekitar 70 sampai 80 cm. Saya enggak ukur ya, saya random aja motongnya. Menggunakan kabel bintik. Nah, kabel bintiknya juga saya random, warnanya nih saya kasih yang warna oranye. Harusnya warna hijau atau warna hitam ya, sesuai dengan bawaan dari saklarnya ini. Tapi karena hijaunya lagi habis, saya ganti warna oranye. Yang pakai OD2 ya, OD 2,0. Untuk saklarnya sendiri saya berikan tambahan sikring. Sikringnya pakai 10 ampere 6x30 dimensinya, atau sikring botol sedang. Ini rumah sikringnya rumah sikring botol, banyak sekali dijual di pasaran ya, atau di bengkel-bengkel terdekat di kota Anda. Ngelek ya gambarnya ya. Terus sambungan kabelnya ini saya solder ya, nggak cuma dililit terus disolasi, tapi saya solder, kemudian saya tutup, saya lapis dengan pelapis kabel itu loh, yang untuk ngebungkus kabel yang dibakar itu menciut, mengerut gitu ya. Nah, untuk soketnya sendiri KEF itu ya 601 950 sama baik. Ini karetnya karet besar seperti ini ya. Dan sudah saya tambahin kabel tis ya. Nih. Kabel tisnya saya pakai ukuran 7,2 mili, maksudnya bukan 72 mili, 7,2 mili. Nah, ini nih ada SN-nya ya 34 kodenya maksudnya. Kalau yang ini dia 23. Ya, jadi nggak ketuker nih. Emang harusnya sih pakai begituan ya, karena kan untuk identifikasi itu nomor berapa kabelnya gitu. Biasanya ya kalau untuk kabel tis, tapi ini untuk ginian ya sama baik sih. Ya. Terus di sini ada tulisan disarankan arus DC. Dua-duanya ada disarankan arus DC. Jadi walaupun ini bisa langsung dicolok ke motor tanpa ubah-ubah arus alias PNP gitu ya, soket to soket, kami tetap sarankan dijadikan dulu kelistrikan motornya ya, menjadi DC supaya nanti hasil cahayanya lebih bagus, standby-nya warna putihnya lebih manteng gitu ya, nggak kedip-kedip. Biasanya kalau belum DC itu nanti kalau nggak digas nanti dia agak berbeb gitu ya, cahayanya gitu kayak agak kedip-kedip gitu. Jadi kalau nggak digas agak kedip-kedip, kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digaspol dia malahan merusak komponen ininya nih, jadi cepat rusak nanti ya. Makanya saya sarankan dijadikan DC dulu. Cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikuti tutorialnya. Soket to soket. Oke, sekarang kita langsung tes aja ya. Kita tes yang tanpa saklar dulu, karena ini tanpa saklar jadi nggak bisa dimatiin, nggak bisa dinyalain ya. Jadi ngikut kayak yang lama gitu ya. Kalau misalkan yang lama kan belum ada saklarnya, kalau mesin dinyalakan baru dia nyala. Nah, ini seperti ini metodenya. Tapi kalau yang ini dia bisa dimatiin dan dinyalain. Nah, kalau belum DC itu ngikut RPM gitu. Jadi kalau misalkan mesinnya dinyalain dia baru ikut nyala. Tapi kalau udah DC tanpa nyalain mesin ya, stop kontak dinyalakan. Nah, ini lampunya bisa dimatiin dinyalain gitu kalau pakai saklar. Tapi kalau nggak pakai saklar, matiin nyalainnya ya di kontak itu ya, di kontak motornya itu. Nah, nanti dari motor bentuknya seperti ini, kita colok saja. Nah, seperti ini ya, ini jauh, ini dekat.
nyala ya. Kita tes dari jauh, dari kejauhan, agak jauh. Oke, kita ini sudah ganjel, udah diganjel supaya nggak jatuh. Nah, ini untuk lampu jauh ya. Ini untuk lampu dekat dia turun. Yang nyala yang atas nih. Ini yang nyala yang bawah. Oke, sekarang yang menggunakan saklar. Ini dari sini nyalainnya. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, sebelum dirakit di motor, sebelum dipasang di setang itu ya, itu diklik-klik dulu ya. Karena ada saklar seperti ini banyak ya sekarang. Ketika diklik on dia malah nggak nyala ya, harus digoyang-goyangin dulu nih tengah-tengahnya ini, alias yang gedenya ini ya. Itu kalau dapat seperti itu mendingan ditukar aja atau di retur ya ke sellernya. Nah, ini yang pakai saklar jadi bisa dimatiin dan dinyalain seperti ini. Untuk jauh dekatnya tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di handle ya. Ini dekat, ini jauh. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.